seluruh tubuh memiliki aliran aura pembunuh yang dingin dan gelap. Jelas pada diri Liu Jinxi tidak ditemukan tanda seperti itu. Alasan Bai Jiu begitu keras kepala adalah karena dia pernah menangkap seorang remaja yang mencuri uang. Tapi melihat anak laki-laki itu masih kecil, Bai Jiu memutuskan untuk melepaskannya. Tanpa diduga, bocah itu tidak hanya tidak berubah, tapi malah semakin buruk. Telah memasukkan racun ke dalam makanan orang tua angkatnya, meracuni pasangan itu sampai mati. Dan Bai Jiu juga karena itu keracunan parah. Untungnya, dia tahu sedikit tentang akupuntur. Selamat dari kematian. Setelah kejadian ini, Bai Jiu harus melakukan akupuntur pada dirinya sendiri 2 kali sehari. 1 jarum ditusukkan ke titik perut, menahan rasa iba. 1 jarum ditusukkan ke titik tiantu, untuk mengendalikan racun agar tidak kambuh. Pada saat yang sama, dia juga bertekad, mulai sekarang tidak akan mengasihani siapapun lagi. Jika melakukan kejahatan harus dihukum oleh hukum. Dengan gangguan terus-menerus dari Bai Jiu, Liu Jinxi tidak tahan lagi dengan siksaan ini. Jadi dia secara sukarela mengaku kepada Bai Jiu, mengakui bahwa dia telah membunuh seorang tukang daging 10 tahun yang lalu. Tetapi karena itu juga dia harus dipenjara selama 10 tahun. Kau telah membunuh orang. Tidak mungkin hanya dihukum 10 tahun. 10 tahun yang lalu ada amnesti besar. Mendengar kata-kata ini, Bai Jiu langsung merasa telah salah paham terhadap Liu Jinxi. Jadi, dia memutuskan untuk pergi dari sini. Tapi tepat saat akan pergi, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Mengapa auranya lebih kuat dari orang biasa? Aura eksternal yang dia pancarkan, bahkan lalat pun tidak bisa mendekat. Dia membohongimu. Bagaimana mungkin anak tukang daging biasa memiliki ilmu bela diri setinggi itu? Untuk membuktikan dugaannya, Bai Jiu mengayunkan sabitnya ke arah Jinxi. Dia bermaksud memaksa Jinxi menggunakan Qigong untuk bertahan. Tetapi tanpa diduga, sabit itu malah mengenai bahunya. Melihat kejadian ini, penduduk desa semua membela Liu Jinxi. Tak lama kemudian, dia menjadi seperti tikus yang dipukuli semua orang. Dan Bai Jiu juga merasa bersalah atas kejadian ini. Jadi, dia mengurung diri di kamar untuk merenung. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah salah paham terhadap Liu Jinxi, bawahan yang pergi menyelidiki kembali. Bersamaan dengan itu, mereka membawakan rahasia yang mengejutkan. Ternyata, dia menemukan bahwa Jinxi bukanlah anak penjual daging. Tetapi 10 tahun yang lalu, memang ada sebuah keluarga penjual daging yang dibunuh. Pelakunya adalah Tanglong dari 72 pembunuh bumi. Tetapi setelah kejadian ini, Tanglong menghilang selama 10 tahun. Hingga saat ini, keberadaannya masih belum diketahui. Pada saat ini, Bai Jiu tiba-tiba teringat bahwa Tanglong telah menghilang selama 10 tahun. Dan Liu Jinxi juga telah tinggal di sini selama 10 tahun. Itu berarti Liu Jinxi adalah Tanglong. Oleh karena itu, dia mengabaikan hujan deras dan bersiap untuk kembali ke kota kabupaten untuk mengirim pasukan menangkap Liu Jinxi, membawanya ke pengadilan. Tetapi tanpa